Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat wargi Majalaya. Kembali lagi di channel YouTube RSUD Majalaya, tepatnya di segmen Bisa Bincang Sehat Asik episode volume 45. Pada siang kali ini kita kembali lagi di segmen Bisa yang pastinya akan selalu menyajikan informasi-informasi yang menarik mengenai kesehatan. Dan pada episode kali ini kita akan menyajikan topik mengenai lambung dengan judul Hati-hati jangan sepelekan nyeri lambung, ini perbedaannya. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang dokter penyakit dalam yang berpraktek di RSUD Majalaya. Selamat siang Dr. Willy. Selamat siang Dr. Luki. Beliau adalah Dr. Willy Handoko, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah dokter baru di RSUD Majalaya yang pastinya ilmu-ilmunya masih sangat fresh ya dok, dan masih semangat untuk membagikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Nah untuk topik kali ini dok mengenai lambung dengan judul Hati-hati jangan sepelekan nyeri lambung, dan ini apa saja perbedaannya. Penyakit lambung ini memang banyak dialami oleh banyak kalangan ya dok, dari mulai remaja bahkan sampai ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak sekali yang merasakan gejala sakit lambung. Yeah. Ada yang bilangnya GERD nih dok, atau sakit mah saya punya lambung. Nah lambung ini sendiri kan organ di tubuh kita ya dok. Yeah. Dan memang si kulprit atau penyebab utamanya asam lambung ya dok ya. Nah bisa dijelaskan sedikit mengenai lambung ini tuh apa sih dok sebenarnya? Jadi selamat siang kepada wargi sehat. Jadi untuk penyakit lambung sebenarnya semua orang pasti bilangnya dikit-dikit kalau sakit di ulu hati, sakit perut kiri itu pasti bilang ini mah sakit lambung gitu ya. Jadi sebenarnya lambung itu letaknya memang selalu dia ada dari mulai di tengah bagian atas dan sampai ke kiri atas. Lalu gunanya apa sih? Lambung itu sebenarnya adalah yang kita tahu udah buat pencerna makanan. Jadi makanan masuk lewat mulut, masuk kerongkongan dan dicerna oleh lambung, baik secara dia digerakkan oleh lambung dan juga ada enzim yang keluar di situ untuk mencerna makanan. Nah, enzimnya itu apa yang disebut sebagai dengan asam lambung. Nah, asam lambung itu tentunya namanya juga asam. Jadi dia pasti sifatnya asam. Kenapa butuh asam? Karena makanan harus dicerna dengan zat asam. Tapi kenapa sih bisa jadi sakit lambung? Kan asam normal nih di lambung kita. Jawabannya adalah karena kalau dia terjadi penyakit penyakit di lambung, biasanya yang paling sering terjadi adalah kelebihan produksi asam lambung. Jadi yang tadinya dia misalkan produksinya cukup untuk mengkonsumsi makanan sejumlah A, sekarang jadi lebih, jadi A dengan B. Sehingga kalau pas makanan sudah habis, asam lambungnya kemana? Ya dia tentu saja ke dinding-dinding dari lambung sendiri. Itulah yang mungkin jadi bikin gejala nyeri, mual, kembung gitu. Yang kedua, selain jadi kelebihan asamnya, bisa juga adalah kekurangan zat yang melindungi bagian lambung. Jadi lambung kita tuh ada kayak lapisan lendir yang melindungi lambung kita. Tujuannya apa? Karena kalau kita makan kalau asam lambung itu ada di lambung dan tidak ada pelindung, otomatis dinding lambungnya kikis terus. Nah, oleh karena itu kita butuh keseimbangan antara yang memproduksi asam lambung jangan kebanyakan dan juga pelindungnya cukup, jangan kekurangan. Kalau terjadi keseimbangan, ya moga-moga si fungsi dari lambung itu sendiri jadi baik. Ya paling gitu dokter. Berarti itu ya teman-teman, fungsi asam lambung tuh seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus menjaga keseimbangan. Betul. Itu ya dok ya, yang menjaga dinding lambungnya jangan sampai berkurang sehingga asam lambung itu berfungsi dengan baik. Ya. Nah kemudian ini banyak sekali dok, mungkin ada istilah GERD. Nah GERD ini udah mulai istilah yang sering dipakai anak-anak Gen Z zaman sekarang ya, kayak mungkin di media sosial. Nah jadi sakit lambung ini mungkin banyak ya dok, ada yang GERD, kemudian pasien juga banyak yang ngomong gastritis. Nah itu bedanya apa? Apakah ada bermacam-macam dok sakit lambung? Jadi kalau dibilang sakit lambung tuh bahkan sebenarnya mungkin puluhan kita bilang sakit lambung tuh ya. Karena nanti diagnosisnya memang harus kita tegakkan dengan berbagai macam pemeriksaan. Secara garis besar yang terkenal sekarang ini kan GERD.
GERD itu gastroesophageal reflux disease. Kalau di bahasa Indonesia kan jadinya adalah penyakit reflux atau kembalinya asam lambung yang melewati lambung dan esofagus atau kerongkongan. Jadi GERD itu merupakan salah satu penyakit yang kita bilang sering dialami oleh masyarakat. Biasanya itu dengan gejala mungkin mirip-mirip, kadang-kadang ada nyeri ulah hati, tapi yang khas adalah ada rasa terbakar di dada. Jadi dia akan rasa panas di belakang dada, lalu mungkin ada kerasa asam di tenggorokan, lalu kadang-kadang ada mual dan muntah, dan membaik dengan minum obat-obatan lambung. Contoh minum antacid, dia jadi lebih perbaikan. Nah juga ada selain GERD, juga ada penyakit kayak gastritis. Gastritis itu kalau kita bahasa Indonesia adalah radang di lambung. Nah untuk mendiagnosis atau menegakkan penyakit gastritis harus dengan teropong, endoskopi. Kenapa kita lihat bener nggak di dinding lambungnya ini ada radang? Caranya adalah diteropong, terus kita ambil jaringannya, kita lihat. Nah penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena tadi asam lambung yang berlebih, produksi kurang, atau ada infeksi kuman. Nah infeksi kuman ini yang mungkin harus ada pemeriksaan khusus dan obat yang khusus. Cuman memang mungkin harus dilakukan tindakan teropong dahulu atau dengan pemeriksaan feses. Seperti itu. Jadi memang sakit lambung juga ternyata bermacam-macam ya, beribu wajah gitu ya. Nah kemudian dok, kalau kita biar nggak terserang sakit lambung ini mencegahnya gimana ya dok? Jadi secara garis besar, karena tadi saya bilang gangguannya adalah kelebihan produksi asam, tentu saja kita harus mencegah supaya produksinya nggak terlalu banyak. Bagaimana biar produksi itu nggak terlalu banyak? Pertama, makan harus teratur. Asam lambung itu secara normal akan diproduksi kalau kita makan. Jadi kalau kita makan biasa jam 12, di badan kita punya alarm jam 12 produksi asam lambung tuh. Nah ternyata hari ini saya telat makan jam 2, padahal asam lambungnya udah produksi duluan jam 12. Akibatnya apa? Makanan nggak ada, asam lambungnya keluar, oleh karena itu asam lambungnya akan mengiritasi si dinding lambung. Jadi tips yang pertama adalah makan teratur sesuai dengan jam pada umumnya. Kalau bapak dan ibu atau warga sehat semua makan jam misalkan 7, 12, 7 misalkan, itu ya makannya seteratur mungkin di jam yang sama setiap harinya dengan jumlah makanan yang cukup, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Karena kalau kekurangan juga kurang bagus, kelebihan juga tidak bagus. Terus berikutnya adalah bagaimana jenis konsumsi makanan yang dianjurkan. Tentu saja makanan-makanan yang merangsang iritasi seperti makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, itu juga akan bisa mengiritasi lambung. Sehingga makanya kenapa banyak orang bilang habis makan cengek terus langsung perutnya perih katanya. Habis makan rujak, nah terus langsung nyeri. Ya itu karena makanan-makanan tertentu memang bisa mengiritasi dinding lambung secara langsung. Dan juga ada beberapa makanan yang punya dampak bikin kembung. Contoh seperti kayak kol, itu kadang-kadang bikin kembung. Nangka, minuman soda, itu akan memproduksi gas di lambung sehingga orang kayak kesannya masuk angin katanya. Padahal itu adalah dia produksi gas yang muncul akibat reaksi asam dan ketemu cairan di lambung kita sehingga timbullah gas, dan itu yang bikin kerasa kembung. Ya, jadi tipsnya itu makan teratur, makanannya jumlah dikonsumsi, yang jangan menghindari makan makanan yang bisa merangsang. Ketiga adalah konsumsi obat-obatan jangan sembarangan. Ini yang pentingnya dok. Iya, karena paling sering obat-obatan nyeri itu yang dikonsumsi sembarangan, atau jamu-jamu yang kita bilang ditambahkan obat di dalamnya, itu sering membuat asam lambung membuat cedera langsung ke dinding lambungnya. Tapi dia bukan meningkatkan asam lambung. Jadi obat-obatan itu mengurangi pelindungnya. Makanya sering kenapa orang habis makan obat nyeri terus tiba-tiba muntah darah katanya. Nah, itu karena pelindung lambungnya berkurang akibat obat-obatan. Jadi jangan sembarangan minum obat nyeri. Kalau bapak ada ibu atau sakit, segeralah ke dokter sehingga obat-obatan yang diberikan sesuai, tidak berkepanjangan dan sesuai dengan penyakit bapak dan ibu. Dengan indikasi pastinya, indikasi dokter. Jadi memang banyak juga dok yang nyeri lambung, muntah hitam, ya.
atau BAB hitam itu paling sering ternyata dari obat ya dok. Ya. Nah kemudian kalau misalnya kita udah sering sakit lambung nih dok, pengobatan apa sih yang tepat dok? Kita harus kayak gimana nih kalau udah keburu nyeri nih lambungnya? Jadi obat-obatan yang pada umumnya dijual, kita bilang obat bebas di apotek itu seperti antacid boleh digunakan untuk pertolongan pertama kalau Bapak Ibu ada mengalami keluhan di lambung. Tapi jangan lupakan kalau ada keluhan nyeri ulu hati itu bukan pasti dari lambung saja. Pikirkan juga kalau misalkan Bapak Ibu udah umurnya mungkin di atas 40, Bapak Ibu perokok, jangan lupa ada juga penyakit jantung yang lebih fatal. Dan gejalanya bisa seperti nyeri lambung. Dia juga nyerinya di ulu hati, mungkin bisa ada sering menyebar ke dada atau ke punggung belakang. Jadi kalau pertolongan pertama boleh dengan antacid, tapi kalau tidak membaik setelah minum antacid, mungkin ada baiknya Bapak dan Ibu memeriksakan diri ke dokter supaya dilihat apakah benar ini dari lambung saja yang mungkin butuh obat tambahan lain atau ini ada dari penyakit lain. Seperti yang paling fatal tadi saya bilang adalah penyakit jantung yang paling sering serangan jantung. Seperti itu. Ya, jadi untuk penanganan pertama obat-obat lambung yang banyak ditemukan di apotek nggak apa-apa dok ya. Tapi kalau tidak membaik, nah ini menjadi warning nih, perlu diperiksakan lanjut ke dokter ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dok, kalau misalnya memang sudah ada sakit, kemudian sembuh, kemudian dia mengulangi kebiasaan lagi, kayak makan makanan pedas lagi, makan nggak teratur lagi, nyeri lagi, kemudian minum obat lagi, begitu dibiarkan oleh masyarakat kita nih, ada bahayanya nggak sih dok? Ya, jadi proses yang sakit berulang ini atau radang berulang ini sering akan menimbulkan penyakit kronis. Kalau diteropong biasanya nanti jadi gastritis kronis. Dan namanya penyakit kronis memang karena lambung itu adalah organ yang kita pakai setiap hari, kan nggak mungkin Bapak Ibu tidak makan atau minum, jadi pasti setiap hari akan dipakai. Oleh karena itu kalau penyembuhannya tidak optimal atau belum sembuh terus Bapak Ibu sudah menyetop obatnya, biasanya penyembuhannya jadi tidak maksimal. Contoh paling gampang, Bapak Ibu luka di kaki, tangan jatuh, terus biasa kan ada muncul luka robek misalkan, atau luka lecet. Bapak cuma kasih betadine 2 hari misalkan, terus Bapak hari ketiganya udahlah biarin aja, mungkin 1 minggu kemudian jadi nanah karena ada infeksi misalkan, atau lukanya tidak tertutup dengan rapat. Nah, kurang lebih yang terjadi dengan lambung mirip dengan yang terjadi di kulit kita. Kalau tidak diobatin dengan sempurna sampai luka itu tertutup dengan baik, otomatis luka itu jadi mudah sekali terjadi lagi. Nyeri keluhan yang muncul lagi, lukanya jadi kembali muncul kembali, yang akibatnya adalah Bapak Ibu nanti nyeri lagi, bahkan bisa lebih berat. Yang tadinya cuma mungkin nyeri, lama-lama bisa sampai ada muntah darah, bisa BAB-nya jadi warna hitam seperti aspal. Nah, itu yang harus kita cegah. Ya, jadi itu memang ternyata penting sekali ya dok, asam lambung di tubuh kita, dan kalau nggak seimbang tadi, nah itu bisa menyebabkan suatu penyakit yang berbahaya juga ya. Kemudian dok, ini ada beberapa pertanyaan dok yang diajukan oleh wargi sehat Majalaya melalui direct message Instagram nih dok. Di antaranya ada dari Sinta Yoga Suara. Nah ini Teh Sinta ini nanya dok, kalau sakit lambungnya itu dia kambuh kalau lagi stres. Nah itu memang ada hubungannya nggak sih dok? Ya, jadi memang kalau kita bicara penyakit lambung ini bisa dicetuskan oleh stres pikiran. Kenapa? Karena pada saat kita stres, hormon yang ada di kepala kita ini akan merangsang untuk badan kita mengeluarkan asam lambung yang berlebih. Contoh paling gampang, wargi sehat kalau yang suka stres nih, biasa kalau mau ujian atau mau ngapain, pasti suka gampang lapar kan? Kita biasanya mau stres tuh kayak gampang lapar, pingin makan terus jadinya. Nah itu kenapa? Karena kita lagi produksi asam nih lambung kita, dan itu harus di netralkan lah kesan dengan makanan. Jadi kalau orang yang Bapak Ibu itu stres atau lagi banyak pikiran, otomatis produksi asam lambungnya akan lebih banyak daripada umumnya. Akibatnya juga gejalanya akan sama. Oleh karena itu selain dengan pola makan yang baik, obat-obatan yang tepat,
juga yang mengkontrol stres tuh perlu pada beberapa orang. Mungkin tidak semua, tapi beberapa orang yang perlu diberikan intervensi. Contoh misalkan sampai kita konsulkan ke bagian psikiatri atau psikologi supaya selain badannya kita obati, pikirannya pun kita obati supaya lebih tenang. Karena percuma kita mengobati badannya kalau ternyata penyebabnya adalah stresnya itu sendiri. Jadi stresnya yang harus kita obati juga. Seperti itu. Iya. Karena memang ternyata si penyakit lambung ini pengobatannya sangat holistik ya dok ya, nggak cuma obat-obatan saja atau pencegahan saja, ternyata suatu kondisi psikosomatis juga sangat berpengaruh nih terhadap lambung kita. Kemudian pertanyaan kedua dok, ini dari Bunga CC ya, Bunga ini menanyakan apakah sakit jantung itu awalnya ini dari lambung dok? Karena mungkin banyak yang sakit lambung meninggal kenapa? Oh sakit lambung atau angin duduk, ternyata jantung setelah diperiksa lebih lanjut. Itu gimana dok? Jadi kalau dibilang sakit jantung awal dari sakit lambung, bukan. Jadi itu adalah hoax atau pendapat yang tidak tepat. Karena organ jantung adalah organ jantung sendiri, organ lambung adalah organ lambung sendiri. Tidak dari lambung terus jadi jantung. Mungkin ada bersamaan, iya, tapi tidak menyebabkan. Artinya, kalau orang dengan sakit jantung tidak pasti akan punya sakit jantung. Jadi kalau orang punya sakit lambung, tidak pasti akan jadi sakit jantung. Tapi harus dipikirkan orang yang dengan keluhan seperti penyakit lambung, mungkin dia ada penyakit jantung. Ya, jadi yang dipikirkan adalah bukan ini satu kesatuan penyakit atau hampir mirip, ini anak ini cucu, bukan. Tapi yang harus dipikirkan adalah apakah ini benar jantung atau ini lambung atau ada keduanya. Ya, paling gitu. Jadi tidak berhubungan ya, tapi mungkin punya gejala yang mirip. Betul. Gitu ya. Jadi sehingga yang tadi dokter sudah singgung, kalau sudah makan obat tidak membaik, mungkin harus ada berpikir ke arah jantung ya dok. Nah, kemudian ini pertanyaan ketiga agak panjang nih dok, mungkin agak curhat nih dari Mbak Fitri ya, usia 28 tahun. Mbak Fitri ini menanyakan, selama ini saya suka merasa nyeri ulu hati nih dok, disertai ada nyeri dada di sebelah kiri, kadang suka menjalar ke bagian punggung, ke bagian belakang. Terkadang disertai mual tapi tidak ada muntah, kemudian nafas juga menjadi tidak lepas. Ya mungkin karena menahan nyeri katanya. Kemudian waktu itu saya juga pernah direkam jantung, namun hasilnya normal. Kemudian saya juga suka mengkonsumsi makanan pedas. Nah baiknya bagaimana ya dok? Ya. Jadi ini kalau lihat dari gejalanya dengan Teh Fitri ini usia 28 tahun, masih muda ya. Jadi kemungkinan penyakit jantung mungkin lebih kecil. Dan Teh Fitri juga udah bilang sendiri tuh, dia suka makan pedas. Ya, berarti emang sudah jelas dan menyadari kalau sakitnya dari situ sebenarnya. Kalau Teh Fitri sudah menyadari sakitnya dari situ, ya berarti harus dihindari. Cuman biasanya orang sering kayak, enggak lah cuma nyoba dikit itu ya. Nah, itu yang mungkin harus diyakinkan atau dikuatkan lagi kalau memang makanan-makanan tertentu pada beberapa orang itu tidak kuat ditanggung. Jadi kalau Teh Fitri merasa makan makanan pedas tertentu itu membuat nyeri ulu hatinya atau nyeri lambungnya kambuh lagi, ya otomatis itu harus dihindari. Dan obat-obatan tetap memang harus dituntaskan hingga sampai selesai. Jadi obat-obatan mungkin untuk penekan asam lambungnya Teh Fitri mungkin harus rutin diminumnya dulu sampai gejala benar-benar sudah mereda, baru nanti diatur pola makannya juga. Dan jangan lupa kalau misalkan yang tadi sampai nyeri dada kiri, belakang itu mungkin bisa penyakit jantung, tapi karena sudah direkam jantung dan lain kan normal nih ya, artinya kemungkinan besar sih emang dari penyakit lambung. Kalau memang mau tahu lebih lanjut, detail gimana, mungkin bisa sampai di teropong, di endoskopi, seperti itu. Betul, ya. Jadi memang intinya semua penyebab sakit lambung ini harus diatasi ya, bukan hanya dari tadi makan obat saja ya. Makanan pedas juga Teh Fitri harus dihindari, udah mulai dikurangi ya dok. Nah ini kebetulan pertanyaannya dari Wargi Sehat sudah habis nih dok. Ini kita sudah ada di penghujung segmen. Ada tips atau pesan-pesan sedikit nggak dok untuk warga Majalaya ini terkait penyakit lambung? Jadi kepada Wargi Sehat sih yang perlu diperhatikan adalah gejala penyakit lambung yang seperti nyeri ulu hati perlu diingat bukan hanya dari lambung, tapi juga bisa dari penyakit jantung yang mungkin lebih fatal. Yang kedua adalah
pengobatan lambung ini juga mungkin harus dilakukan secara optimal. Artinya adalah tidak hanya dengan hanya kurangin makanan saja, bukan hanya dengan minum obat saja, bukan hanya tidak makan obat-obat tertentu saja, tapi juga harus mencakup semuanya. Pola hidup sehat juga jelas, aktivitas juga harus bagus, hindari rokok juga. Karena apapun kondisi yang tidak baik itu pasti akan mempengaruhi organ kita, apapun organnya. Lalu bila mana wargi sehat ada mengalami keluhan dan terus-terus tidak membaik dengan obat-obatan pada umumnya, segeralah berobat supaya cepat ditangani sehingga lukanya tidak semakin besar. Sekian. Iya. Itu tips-tips dari pakarnya langsung nih, dokter spesialis penyakit dalam. Karena kita sudah di penghujung segmen, kami semua mengucapkan terima kasih dok kepada Dokter Willy terhadap sudah meluangkan waktunya untuk kita nih dan membagi ilmunya ya terhadap penyakit lambung ini. Kemudian untuk wargi Majalaya, wargi sehat, nantikan episode kita selanjutnya yang pastinya akan menyajikan topik-topik menarik dan informatif mengenai kesehatan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube Majalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.